Coba siapa yang masih punya motor primadona tahun 2015-an ini sampai sekarang? Mungkin bisa saya hitung pakai jari, karena menurut saya motor sport 150cc dari Yamaha yang satu ini sebenarnya sangat spesial sekali. Tapi kenapa di tahun 2021 sangat jarang di jalanan kita lihat? Coba bisa kalian tebak motor apakah ini? Ya betul sekali, ini adalah Yamaha R15 V2. Mari langsung saja kita kulik sesuatu yang terpendam dari motor ini. Halo teman satu roda saya dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Mang Abal alias mekanik abal-abal yang udah lama nggak nongkrong di bengkel lagi. Sehingga sekarang saya lebih sering mengupload video yang sedikit bermanfaat seperti ini khusus buat Anda semua. Pada tahun 2015, Yamaha menyuguhkan motor sport 150cc SOHC dengan karakter mesin square engine. Tapi sebelumnya buat Anda yang penasaran kenapa di tahun 2021 ini saya masih bahas motor sport jadul macam R15 V2. Jawabannya adalah karena ada hal-hal menarik dari R15 V2 ini yang memicu saya untuk mengonten sambil ngudut, sambil ngopi, dan sambil apapun gitu. Sebelum lebih lanjut, saya kasih tahu dulu sekilas tentang spesifikasi R15 V2 ini secara open book ya. R15 V2 memiliki diameter piston 57 mm dan langkah 58,7 mm, yang mana sebenarnya lebih panjang langkahnya daripada bor pistonnya, yang menunjukkan karakter mesinnya overstroke. Tapi menurut saya karena selisihnya cuma 1,7 mili, maka saya katakan R15 V2 ini karakternya masih di genre square engine. Rangka yang dipakai udah jelas Delta Box, yang mana itu sepertinya menjadi paten dari R15 bahwasanya dia adalah motor Yamaha pertama yang produksinya laris manis kala itu dengan rangka model tersebut. Tak kalah juga, walaupun keluaran tahun 2015-an, R15 V2 ini memiliki garis desain yang cukup futuristik, yang mana kalau saya telisik sepertinya motor ini diwarisi genetik kepunyaan Yamaha R6. Walaupun cuma dikit, tapi menurut saya desainnya ini cukup menyegarkan mata dan pikiran. Lalu untuk fitur-fitur di panel speedometernya sepertinya tidak akan saya jelaskan, karena menurut saya tidak penting juga untuk bahas hal itu di motor ini, kecuali kalau kita bahas motor Ducati 1000cc yang ke atas yang punya panel sangat banyak pencatan tombol-tombolnya seperti stick PS. Kalau dari segi performance untuk jalanan perkotaan, Yamaha R15 V2 ini bisa dibilang cukup nyaman. Karakternya galak di putaran bawah dan menengah dan bikin Anda semua enjoy riding di kemacetan kota yang memusingkan. Dan R15 V2 ini bisa menembus tenaga hingga 17 horsepower pada RPM 8500-an. Lalu apa yang menjadi spesial dari Yamaha R15 V2 ini kalau Anda punya di tahun 2021? Entah Anda mau beli atau Anda sudah punya, yang jelas motor ini membuat saya tertarik untuk membuat konten. Hal yang pertama adalah swing banana arm. Buat Anda yang belum tahu istilah tersebut, swing banana arm atau kalau kebanyakan orang bengkel bilang arm adalah saya juga susah nyebutnya, saya juga nggak tahu apaan. Yang jelas intinya ini adalah arm yang melengkung. Selain tampilannya menjadi lebih mogeluk, bentuknya pun terlihat kokoh sehingga untuk sektor kaki-kaki belakang saya rasa tidak usah diragukan lagi. Lalu yang kedua, konsumsi bahan bakar yang irit. Bayangin R15 V2 ini bisa dapat 48-50 kpl atau kilo per liter, yang mana ketika Anda pakai motor ini dengan jarak 50 kilometeran, Anda cuma perlu mengeluarkan duit 7 atau 8 ribu rupiah saja untuk membelikannya minuman berupa bensin. Tentu jangan isi solar, karena kalau pakai solar mungkin motor ini akan ya nggak tahu deh. Yang ketiga, part-part yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan merek-merek motor lainnya. Padahal motor ini bisa dibilang sudah tidak keluar lagi versi barunya, tapi part-partnya masih sangat mudah didapatkan. Dan lagi selain dari spare part intinya, untuk urusan modifikasi pun Yamaha R15 V2 sudah banyak penjual yang menyediakan paketan. Entah itu paketan body kit biar jadi macam moge ala 1000cc atau biar jadi sedikit bocil look juga bisa lah ya. Dan yang terakhir di antara R15 generasi lainnya seperti R15 V1 dan R15 V3 dan bahkan R15 V4 seperti video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kalian bisa klik di pojok kanan atas. R15 V2 ini dimensi panjangnya adalah yang paling pendek di antara semua generasi tersebut dan memiliki bobot yang ringan daripada R15 V3, sehingga bagi saya dengan power di angka 17 horsepower dan motor yang handlingnya dikenal sangat genehoy ini, maka R15 V2 masih sangat layak dibeli di tahun 2021. Ya walaupun masih banyak pilihan motor sport 150cc lainnya, tapi untuk tujuan koleksi atau modif-modifan dan bahkan untuk kenyamanan sih ini sangatlah worth it. Apalagi dengan harga di pasaran yang cukup murah berkisaran 30 jutaan saja, dan dengan keunggulan-keunggulan yang tadi saya sebutkan, seharusnya Anda semua tidak perlu ragu lagi untuk beli motor R15 V2 di tahun 2021 ini kalau pengen.
Jadi mulai sekarang tidak akan sungkan-sungkan saya akan menyebutkan kembali kata-kata mutiara saya yang selalu saya sebutkan di video-video sebelumnya, bahwasanya saya akan kembali menabung hingga celengan ayam-ayaman saya penuh dan membawa pulang motor R6 ini, maksudnya R15 V2 ini. Jadi bagaimana, sudah semakin tertarik dengan motor Yamaha R15 V2 yang sering dibully netizen ini? Sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terus menerus sampai tangan Anda semua pegal. Nyalain tombol loncengnya, share videonya, like kalau suka. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan tagline teman satu roda bersama-sama.